البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babu sabi'a asyar, bab yang ke-17, bab mukhallaqatin. Nah, ini jelas apa? Idhafah. Bab mudhaf, mukhallaqah, mudhaf ilaih. Babu mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, yaitu yang tercipta, yaitu terbentuk dan yang tidak terbentuk. Babu qaulillah. Oh, aywa, kalau di cetakan lain iya ada itu. Kalau yang untuk apa ini tahqiq Ibnu Hazm tidak ada langsung babu mukhallaqah. Iya. Kalau cetakan lain ya ada qaul. Iya betul. Apa yang diinginkan di sini yaitu karena ini kitabul haid, Imam Bukhari mengajak kepada pembicaraan yang lain. Selama ini membahas masalah hukum-hukum haid. Nah, kali ini bab yang ke-17 ini hikmah dari haid. Tujuan terciptanya darah haid adalah untuk apa? Menjadi bahan makanan janin yang di dalam perut ibu itu. Baik, makanya ada yang setelah ada benih kemudian dikasih makan darah haid, makanya darah haid tidak keluar karena diambil oleh janin itu untuk jadi bahan makanan dia, akhirnya terbentuk. Tapi ada juga yang tidak berjaya terbentuk. Jadi apa? Istilahnya itu mengalami keguguran. Nah, darah haid tidak dimakan, langsung dibuang karena bayinya sendiri atau janinnya sendiri tidak terbentuk. Baik. Kita masuk kepada hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-haditsus samina asyar ba'da salasimi'ah, 318, haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad an Ubaidillah bin Abi Bakar an Anas bin Malik radhiyallahu an. Sanadnya mudah aja ini ya insyaallah. Baik, Musaddad, Hammad, Ubaidillah bin Abi Bakar an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla wakkala birrahimi malakan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyerahkan urusan rahim itu kepada seorang malaikat. Yaqul, malaikat mengatakan, ya Rabbi nutfah, wahai Rabbku, sekarang sudah ada nutfah di dalam rahim itu, ya air mani. Ya Rabbi alaqah, kemudian malaikat itu mengatakan setelah 40 hari, wahai Rabbku, sekarang sudah terbentuk alaqah, yaitu darah yang tergantung-gantung. Ya Rabbi mudghah, 40 hari kemudian malaikat itu mengatakan, wahai Rabbku, sekarang terbentuk segumpal daging. Fa idza arada ay yaqdiya khalqah, kemudian apabila Allah ingin menetapkan ciptaannya, yaitu setelah 40 yaitu 120 hari tiba waktunya untuk ditiupkan ruh. Nah, kemudian malaikat di masa itu mengatakan, adzakarun am unsa, malaikat bertanya, apakah dia akan dibuat menjadi laki-laki ataukah perempuan? Nah, malaikat bertanya. Iya, terserah Allah menyuruh gimana. Betul. Syaqiyun am sa'id, malaikat bertanya lagi, dia nanti celaka atau beruntung? Nah, ditulis takdirnya. Allahul musta'an. Famar rizq, apa saja rezekinya? Ditulis. Masya Allah, rezeki selama 60, 70, 80 tahun ditulis secara terperinci. Gak tahu gimana cara menulisnya, ini kekuasaan Allah. Wal ajal, masalah ajalnya, batas waktu kehidupan macam mana, dan seterusnya. Fayuktabu fi batni ummih, itu semua ditulis di perut ibunya. Baik, di sini Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Musaddad Abdul Hasan Al-Basri, terkenal satu-satunya dalam kutubus sitah nama ini, Musaddad bin Musarhad itu, bin Musarbil, bin Mugharbil, bin Mustawrid. Lain beliau, ya rahmatullah, siqatun sabat, beliau hanya meriwayatkan dari Hammad bin Zaid, tidak meriwayatkan dari Hammad bin Salamah. Makanya kalau Musaddad an Hammad, ini adalah Hammad bin Zaid. Jadi sekarang haddatsana Hammad, beliau adalah Abu Ismail Hammad ibnu Zaid ibni Dirham Al-Basri, siqatun sabatun imamun sunni. Kemudian an Ubaidillah bin Abi Bakar,
Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas bin Malik al-Ansari al-Khazraji, summa al-Basri, Basrah. Ini cucunya Anas bin Malik, meriwayatkan dari datuk, meriwayatkan langsung dari Anas bin Malik, dan juga meriwayatkan dari ayahnya yaitu Abu Bakar bin Anas bin Malik. Abu Bakar bin Anas bin Malik ini yang menceritakan jihad fisabilillah melawan Romawi. Kemudian ada orang-orang yang mereka bermimpi berjumpa bidadari, nanti waktu petang kita akan jumpa lagi. Ternyata di waktu petang itu semuanya memang meninggal dunia, mati syahid. Dalam keadaan sebelum itu mereka semua jumpa para calon istri mereka. Perang apa? Bukan, ini perang di masa, kalau tidak salah masa Umar ibn Khattab, perang orang melawan orang-orang Romawi itu. Di Syam. Iya, di Syam. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak kalau tak salah dalam Kitabul Jihad dulu itu. Hasanannya sahih. Iya, betul. Zaman Umar ibn Khattab. Cuma yang berangkat ya banyak sahabat dan tabi'in. Yang muda-muda. Iya. Baik. An Anas bin Malik, berarti ini sanadnya semuanya adalah Basriyun, orang-orang Basrah. Baik, Anas bin Malik Abu Hamzah. Di sini beliau menceritakan dari Nabi yang menceritakan peristiwa gaib di rahim para wanita. Innallaha azza wa jalla wakkala birrahimi malaka. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyerahkan urusan rahim pada seorang malaikat. Ini jenisnya. Dan terserah Allah apakah malaikat ini memiliki bawahan-bawahan, itu terserah Allah. Sebagaimana malaikat Malik sebagai penjaga neraka memiliki bawahan ada 19 malaikat. Sebagaimana malakul maut memiliki juga banyak yang membantu, malaikat banyak sekali. Sekarang yang rahim apakah dia satu-satunya? Bukan mustahil, ada juga malaikat lain yang membantu. Dia sebagai pemimpinnya dan semacam itu, terserah Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memang penuh perhatian kepada rahim. Tidak dibiarkan secara otomatis ini dan itu, tapi Allah yang mengendalikan melalui malaikat yang tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah Ta'ala, tidak pernah durhaka. Malaikat menjalankan apa yang diperintahkan. Kenapa? Iya, tak ada cuti. Malaikat masuk dalam rahim ya? Nah, itu terserah Allah, tak tahu gimana polanya. Tak tahu, malaikat boleh menembus bangunan dan apa, terserah Allah. Itu dia dah tahu dah. Iya, dia tahu. Sahih. Maka kemudian dia sekarang melaporkan, ya Rabbi, ada ya mutakalim yang terhapus, mudhaf ilaih, ya Rabbi. Nah, tapi ya-nya dihapus, tak masalah. Nutfah, wahai Rabbku, sekarang ada nutfah. Melaporkan, walaupun jelas Allah lebih tahu, tapi tugas malaikat melaporkan. Sudah ada nutfah. Kemudian 40 hari lagi, sebagaimana di dalam hadis Ibni Mas'ud muttafaqun alaih, setelah 40 hari alaqah, menjadi segumpal darah yang tergantung-gantung. Dilaporkan lagi. Kemudian 40 hari kemudian dilaporkan lagi ada mudghah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan yaitu mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Mungkin tercipta jadi makhluk yang sempurna atau mungkin tidak jadi tercipta, gagal. Itu terserah Allah Ta'ala. Ini termasuk hewan-hewan binatang juga. Allahu a'lam, bukan mustahil. Bukan mustahil, ada aja. Manusia aja kan ya? Iya, hewan-hewan terutama hewan yang mamalia. Kalau telur mungkin urusannya polanya lain. Kalau apa mungkin siput-siput urusannya lain. Tapi mungkin yang polanya pola mamalia macam manusia mungkin ada kesamaan. Baik, mudghah yaitu segumpal darah yang kecil yang hanya ukurannya adalah layak masuk ke dalam mulut orang. Ukuran. Kata para ulama, mudghah itu ukurannya sama seperti jantung masing-masing orangnya. Ukurannya segitu. Wallahu alam. Kemudian fa idza arada ayyaqdiya khalqah. Kemudian jika Allah ingin untuk memutuskan penciptaan, menentukan penciptaan, malaikat sebagai pelaksana menanyakan, ini nanti jadi laki-laki atau perempuan. Nanti malaikat yang menulis dan mempersiapkan. Yang laki-laki tentunya alat-alatnya begini, yang perempuan tentunya alat-alatnya begitu, diatur. Tidak ada yang otomatis, alami, tapi Allah lah yang mengendalikan melalui malaikat yang sangat hebat itu.
boleh mengatur serinci-rincinya, hormonnya, enzimnya dan sebagainya. Iya, DNA-nya sudah lain. Kalau kita yang mengatur sendiri tak mampu kita ngurus itu. Ngurus kedipan mata saja susah, ngurus detak jantung saja susah. Tak sempat mengurusi itu setiap saat. Ini adalah pengaturan Allah. Memang sangat sempurna dan Dia maha sempurna. Asyaqiyun am sa'id? Apakah dia nanti akan celaka atau beruntung? Jelas setiap masa ada pergantian keadaan, terkadang bahagia, terkadang berduka cita, terkadang gembira, terkadang bersedih, terkadang tertawa, terkadang menangis. Tapi hasil akhirnya dia akan celaka, masuk neraka, ataukah dia beruntung, masuk surga. Nah, ini juga sudah ditentukan di dalam perut ibu. Makanya kita berdoa semoga kita diselamatkan, semoga kita ditakdirkan yang baik-baik dan seterusnya. Fama rizq, apa saja rezeki dia, rezeki satu saat saja kita tak mampu mengira, banyak sekali dalam satu saat rezeki Allah pada kita itu. Nah, semuanya ditulis. Wal ajal, demikian pula batas akhirnya, bila dan dengan sebab apa dan seterusnya. Semuanya ditulis secara sangat terperinci. Dan semua itu sama dengan takdir sanawi. Takdir sanawi yang memang semuanya ditulis pada waktu Lailatul Qadar itu. Nah, yang sekarang dikatakan oleh para ulama, takdir apa itu? Dikatakan hayati, takdir yang sepanjang hidup. Ditulis hanya satu kali saja, yaitu di waktu alam rahim. Atau yang lain mengatakan dahri, tak masalah. Dan takdir-takdir itu semua sama dengan yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Ditulis satu kali berlaku entah berapa puluh ribu tahun sampai hari kiamat. Yang ini adalah untuk sepanjang hidup satu kali ditulis. Ada juga takdir yaumi, setiap hari ada penulisan takdir. Dan semuanya itu pasti sama dengan yang takdir-takdir yang lain yang ditulis itu. Tidak ada yang tulisan hari ini lain dengan yang di Lauhul Mahfuz, itu tidak mungkin. Semuanya sudah tepat. Ini kekuasaan Allah, tak ada yang meleset. Kejadian berlaku kadang-kadang di luar kawalan. Nah, itu tak mungkin. Kalau manusia mungkin. Baik, sudah peraturannya gini di luar kawalan, bahkan yang menulis sendiri di luar kawalan. Kadang-kadang kita pikir ini buat ini bagi mengelakkan bahaya. Buat itu memang tapi bahaya lain enggak? Iya betul. Memang. Betul tak? Betul. Kita nak mengelak bahaya itu. Kita cuma diwajibkan usaha. Iya betul. Alamak. Yang penting sudah usaha dapat pahala. Alamak. Iya. Yang penting usaha. Dan beriman dengan takdir dapat pahala lagi. Fayuktabu fi batni ummih. Kemudian itu ditulis di perut ibunya. Dijelaskan oleh sebagian ulama, dahulu kala orang mengingkari yang seperti ini. Gimana menulis sebanyak ini? Seperti apa bukunya? Allah Ta'ala sudah mengatakan likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Setiap berita itu ada pembuktiannya, kalian akan tahu itu. Nah, sekarang dengan semakin majunya apa istilahnya itu teknologi ya, iya benda kecil aja boleh menulis berjuta-juta, berbilion-bilion tulisan. Nah, jelas yang Allah berikan kepada malaikat lebih hebat lagi. Itu dalam nutfah atau alaqah DNA. Betul. Itu aja sudah banyak sifat yang menyelisih sifat yang lain. Iya, berbagai maklumat, berbagai sifat. Ada penyakit. Mata sepet ke bukan mata sepet. Iya, gimana pengaturan dalam DNA seperti itu? Ada boleh bawa kulit warna ini, kulit sifat ini, dan seterusnya. Betul-betul Allah Maha Kuasa. Kromosom. Betul. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.